Jadi apakah kita udah benar-benar ada di akhir zaman? Indikatornya apa aja selain banyak penyesatan kok? Tanda-tandanya apa yang Yesus bilang? Yang Yesus bilang misalnya soal penyesatan. Apa yang Yesus bilang soalnya misalnya soal masalah peperangan. Kedurhakaan akan tambah banyak, kasih banyak orang akan jadi dingin. Lu lihat ini, tefillin. Pernah lihat gak orang Yahudi pakai ini? Belum pernah lagi kok. Belum pernah, serius? Belum pernah. Oh, belum pernah? Ini tangan kiri. Ya, ini tangan kanan sebenarnya. Jadi tefillin ini sebenarnya adalah sebuah simbol literal bagaimana mereka tuh menginterpretasi di perjanjian lama di mana Tuhan bilang hukum ini hendaklah kamu taruh di dahimu dan di tangan kananmu. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Dan hari ini kita kedatangan orang yang nggak asing lagi di dunia apologetika Kristen. Dia dikenal karena berani bongkar kesalahpahaman dan nggak jarang dia debat-debat panas di sosial media. Ko Andre Tunggal, thank you so much waktunya. Thank you for having me, teman-teman semua. Alright, Ko, sebelum kita mulai ngobrol, boleh introduce yourself dulu nggak ke teman-teman yang nonton? Kayak Koko siapa, kerjain apa aja, silakan. Gue dikenalin sebagai orang yang berani debat ya. Sebenarnya gue nggak terlalu interesting untuk jump into debat. Oke, gue langsung masuk ke debat karena poinnya adalah gue merasa bahwa debat yang sedang dikembangin di Indonesia pada konteks agama-agama itu tidak sehat. Oke. Karena menurut gue itu bukan sesuatu yang berfaedah. Jadi gue lebih describing myself sebagai orang yang giving explanation, kasih penjelasan kepada orang-orang yang accuse Christianity dan things ya. Jadi itu yang gue lakuin. Jadi gue kasih penjelasan. Meskipun sebenarnya gue nggak menutup diri untuk bisa berdebat, tapi gue lebih suka kata diskusi karena kayaknya debat itu kayak mau ngalahin lawan ya. Karena apa yang gue percaya bahwa panggilan Tuhan buat apa yang gue lakuin di apologetika. Apologetika itu adalah semacam sebuah term di dalam kekristenan yang mendeskripsikan tentang sebuah pelayanan yang memberikan penjelasan pertanggungjawaban iman kepada orang-orang yang non-Kristen atau pandangan-pandangan non-Kristen terhadap kekristenan. Entahkah itu tuduhan, pertanyaan. Jadi kita memberikan explanation yang tepat. Ya, jadi itu panggilan gue merasa bahwa ya sama kayak 1 Petrus 3:15 bilang bahwa kuduskan Kristus dalam hatimu, siap sedia di dalam memberikan pertanggungjawaban kepada semua orang yang bertanya ya, mempertanyakan tapi dengan rendah hati, dengan sopan, dengan baik. Nah, jadi itu yang gue berharap gue bisa tetap lakuin sih. Karena hari ini banyak orang berdebat soal agama tapi berdebatnya kayak pasar ya. Ya nggak salah juga kalau mau di pasar, mau gaya pasar sih nggak apa-apa. Cuman menurut gue pada akhirnya itu tidak on point pada apa yang harusnya kita kejar, yaitu orang ngerti. Gitu sih. Ya itu yang gue lakuin. Right, thank you so much. Anyway, kita tuh udah sempet undang beberapa apologet lain gitu. Kita ngobrol banyak topik dan hari ini gue berencana buat ngobrol tentang akhir zaman, boleh ya? Seru-seruan kita coba discuss. Tapi sebelum itu, gue juga mau tanya kok, seperti yang lu jelasin barusan gitu ya, kenapa sebagai orang percaya lu harus meresponi opini-opini orang tentang iman Kristen, baik dari orang yang non-believer atau bahkan yang believer yang punya opini yang salah juga lu bereaksi gitu. Pertanyaan gue tuh, apa dampaknya kalau kok diem aja, semua orang diem aja waktu opini-opini yang salah itu beredar? Gue teringat ya satu statement, gue lupa tuh propagandisnya Nazi. Gue tiba-tiba lupa namanya, Nazi, Hitler ya. Jadi dia bilang begini, jadi karena dia propagandis, dia bilang begini, kebohongan yang berulang-ulang akan jadi kebenaran. Nah itu menurut gue pada teori sosial itu berlaku loh.
bahwa kita hidup di tengah dunia yang orang suka bilang dunia tipu-tipu, ya kan? Dunia tipu-tipu itu maksudnya adalah kita harus mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa ada begitu banyak isme yang beredar sekeliling kita. Isme itu adalah pandangan, pengertian, pemahaman orang, gitu kan ya. Makanya kan kita dengar hedonisme atau apapun itu. Jadi itu semua beredar dan lu suka nggak suka, lu hidup di tengah dunia yang demikian. Dan sebagai orang, even though you describe yourself as a believer, tapi lu hidup di tengah dunia dan bisa jadi pada saat yang sama lu bilang lu Kristen, tapi pada saat yang sama pikiran lu bukan Kristen. Itu bisa terjadi, iya kan? Nah, maksudnya di momen itulah gue percaya bahwa kehadiran kita sebagai pengikut Yesus tuh kita bearing the witnesses. Kita tuh membawa sebuah kesaksian yang bukan hanya dilihat dalam sikap kita, tapi juga dilihat dari pandangan-pandangan hidup kita, pandangan-pandangan perspektif kita atau worldview kita terhadap dunia. Nah, makanya kan Paulus bilang bahwa kita tuh peperangannya bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Yang gue percaya bahwa roh-roh jahat di udara itu bukan kuntilanak yang terbang-terbang sih, bukan tuyul yang lagi jalan-jalan, tapi roh-roh jahat di udara itu maksudnya adalah bagaimana ada sebuah isme, spirit, ya, yang sedang menguasai orang-orang, pikiran orang-orang, kebencian, hatred, dan sebagainya, dan itu bisa jadi karena kesalahpahaman. Jadi kita tuh sebenarnya harus memberikan sebuah pandangan yang benar karena Yesus pun melakukannya. Kesalahpahaman tentang beragama, kesalahpahaman tentang bagaimana hidup sebagai umat Allah. Nah, itu Yesus kasih begitu banyak perspektif ya. At some sense Yesus melakukan apologetika. Begitu sih kira-kira, Bro. Jadi sebenarnya batas antara toleransi dan mempertahankan kebenaran tuh di mana ya? Kalau menurut gue toleransi itu ada pada sebuah sikap di mana kita mengakui eksistensi orang yang berbeda dengan kita, dan kita mengakui hak dia untuk berbeda dengan kita. Itu toleransi. Jadi ketika gue berbeda dengan Anda, justru gue sedang menghidupi toleransi itu kan? Bahwa kita sama-sama harus ada pada same page bahwa, contoh ya, lu beda sama gue. Ya gue berhak berbeda sama lu kan? Sama kan? Jadi, tapi gue menghargai kehadiran lu sebagai seorang yang berbeda dengan gue. Bukan gue mau memaksakan lu untuk sama dengan gue. Itu toleransi buat gue. Gitu sih. Jadi ketika gue kasih penjelasan, ya gue sedang ada pada titik di mana gue tidak berarti mengopos lu. Tidak berarti maksudnya gue sedang melanggar hak lu untuk berbeda dengan gue. Nah, Koko kan juga nemuin nih banyak opini-opini yang menyesatkan, apalagi Koko aktif banget di sosial media ya. Ya, misinterpret lah. Nah, apakah itu a part of end of days nih kok? Kalau kita nemuin itu semakin banyak, apakah itu tandanya? Firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman penyesatan akan makin kencang. Gue percaya bahwa itu adalah sebuah warning buat para murid ya, buat kita orang Kristen, bahwa kita harus makin berjaga-jaga karena makin banyak orang akan keluar dengan pandangan yang keliru, gitu maksudnya. Tetapi dengan adanya penyesatan tersebut, kalau menurut gue sih, gue merasa bahwa sikap kita itu harus tetap berupaya untuk menunjukkan spiritualitas Kristus di tengah penyesatan. Ada orang yang tergoda untuk melihat penyesatan, oh mari kita lawan, kita musnahkan, kita binasakan gitu kan. Ada orang yang tergoda untuk melakukan dengan cara begitu ya. Tapi menurut gue sebenarnya apa yang Yesus lakukan adalah dia stay cool, stay calm, stay apa sih? Kalau bahasa anak zaman sekarang ya stay sigma, asik ya. Dia bisa tetap menyatakan kebenaran tanpa harus kemudian menjadi lepas kendali, tanpa harus kemudian jadi brutal ya. Tapi dia menyatakan kebenaran dengan caranya, dan gue percaya, kita orang percaya harus kayak gitu sih terhadap penyesatan, karena it's part of, memang menurut gue bagian dari akhir zaman. Jadi apakah kita udah benar-benar ada di akhir zaman? Indikatornya apa aja selain banyak penyesatan kok? Boleh gue tanya nggak apa yang lu pikirkan tentang akhir zaman? Maksudnya kapan itu akhir zaman?
dalam bayangan. Kalau yang common ya, yang kita tahu umum, kiamat simple ya. Ini udah mau kelar nih dunia dengan adanya tanda-tanda ini semua gitu. Kiamat. Kalau kiamat, kata term kiamat akhir zaman itu 2000 tahun menurut lu kelamaan atau enggak? Nggak usah kalau 2000 tahun lagi gitu. Sudah 2000 tahun berjalan. Oh, sudah 2000 tahun. Kelamaan nggak? Ya, pada umumnya lama ya. Karena bayangan orang akhir zaman itu adalah selama gua hidup nih. Sebelum gua mati nih akhir zaman nih. Kiamat nih. Oke. Tapi lu tahu nggak bahwa term akhir zaman itu kan sebenarnya sudah keluar sejak Yesus terangkat ke sorga. Ya. Jadi pada saat murid-murid sedang ada di dunia, dalam arti murid-murid masih hidup, which is itu abad pertama. Abad pertama sampai sekarang sudah 2000 tahun. Udah dibilang itu akhir zaman. Iya. Oke. Akhir zaman. Jadi gue mau langsung mencoba untuk mengajak kita melihat dengan lebih baik bahwa akhir zaman itu jangan selalu kita pikirkan bahwa mungkin 10 tahun lagi kali ya, atau mungkin tahun ini kali ya, atau mungkin 2 tahun lagi ya. Karena banyak orang yang berusaha untuk mendefinisikan akhir zaman itu begitu. Padahal sebenarnya kita harus mampu melihat bahwa gini, ini managing ekspektasi sebenarnya ya. Karena banyak orang tuh bilang akhir zaman, berapa banyak sih teman-teman dengerin khotbah-khotbah begitu. Tapi lu tunggu sampai sekarang kagak Yesus kagak datang-datang tuh misalnya kan. Jadi gue pengen bilang juga bahwa lu mesti coba melihat akhir zaman itu pada pengertian yang benar ya. Maksudnya kita semua ya, melihat akhir zaman pada pengertian yang benar gitu. Itu maksud gue sih. Jadi liatin akhir zaman itu kita harus lihat berdasarkan perspektif yang benar dan tanda-tandanya apa yang Yesus bilang. Yang Yesus bilang misalnya soal penyesatan, apa yang Yesus bilang soalnya misalnya soal masalah peperangan, ya soal deru perang misalnya di Matius 24, lalu kemudian di Matius 24 yang sama kedurhakaan akan tambah banyak, kasih banyak orang akan jadi dingin. Itu sebenarnya sepanjang zaman dari sejak Yesus terangkat ke sorga terjadi sampai hari ini. Jadi itu tanda-tanda dan akhir zaman itu adalah rentang periode waktu yang kita sedang hidupi hari ini. Kalau menurut gue sih gitu. Ya. Ya udah gitu aja. Paling tanda-tandanya yang gue pahami adalah penyesatan muncul, pengejek muncul, orang-orang yang berusaha untuk membelokkan Injil yang sesungguhnya kepada berita-berita yang ngawur-ngawur gitu. Mencoba untuk mendeskripsikan Yesus sebagai bukan Tuhan, mendeskripsikan Yesus sebagai apakah Yesus itu beneran ada atau enggak. Nah itu kan maksudnya segala hal yang berusaha untuk menggoyahkan atau membuat orang Kristen itu keluar dari imannya. Gimana dengan ini kok, pandangan orang-orang yang menghubungkan perkembangan teknologi? Itu menarik loh. AI, terus chip implan, ya kan udah ada ya di beberapa negara udah pakai, kayak transaksi pakai chip. Nah, apakah itu ada relevansinya tuh sama pandangan teologis atau sebenarnya cuma spekulasi yang nggak ada hubungannya? Ini gue harus disclaimer dulu karena bisa jadi apa yang gue omong, mohon maaf buat teman-teman yang sudah terlanjur percaya pada beberapa is it too soon? Teori konspirasi tentang akhir zaman itu, tentang tanda-tanda chip-chipan itu. Coba boleh nggak kita kalau kata pom bensin mulai dari nol. Boleh, silakan. Mulai dari nol. Gue cerita dulu pengalaman gue dulu. Jadi gini, hal pertama, gereja jarang membicarakan ini dengan clear. Ya. Dan gue sebagai seorang Kristen waktu kecil gue ingat banget ada pengajaran yang mengajarkan jauh sebelum chip ya, bahwa barcode itu tanda 666. Bener. Bahwa ini adalah diambil sebenarnya dari Wahyu pasal 13 ya. Wahyu 13 tentang binatang yang muncul itu yang kemudian mengatakan ini orang nggak bisa jual beli kalau nggak pakai tanda ini gitu kan. Lalu kemudian waktu itu kan muncul tuh pengajaran, sorry tuh saya itu keluar bahkan dari gereja sayangnya bahwa barcode itu 666. Iya kan? Iya. Tapi nggak tahu ya apakah teman-teman masih meyakini itu atau enggak? Ya, kalau ada sih gue jadi bingung ya, kok bisa ya? Kita tahu bahwa itu barcode nggak ada ujung-ujungnya kepada 666 sebenarnya. Jadi itu kayak sesuatu yang cocok logi aja. Dari barcode lalu kemudian sekarang
kembali ke zaman now, di mana ada chip katanya, chip yang ditempel di tangan, di dahi katanya. Yang di tangan ada nggak? Udah ada memang, ditempel di mana ya, bagian sebelah mana ya. Ya jadi transaksi itu cuman ID, kan kalau kita IDC kan kita ada yang tap kartu, ada yang tap ini, tap tangan sekarang ini. Jadi wah itu kan bener tuh tanda di tangan 666. Well, kalau kita bilang ini adalah 666, gue bilang hati-hati deh, jangan sampai malah kelihatan apa ya, kelihatan orang yang cocok logi banget. Karena jauh sebelum chip di tangan, kartu kredit pun udah dituduh itu semua chip di kartu tuh ya. Kan dulu tuh ada yang namanya Mondex. Teknologinya tuh keluar dari Mondex. Terus orang bilang, oh Mondex itu adalah monetary dexter tangan kanan. Itu Wahyu 13 tuh, tanda 666 gitu. Padahal kita semua sekarang pakai chip di kartu kan. Rata-rata nih pada zaman ini lagi di tapping sekarang, semua di kartu. Nah, apakah berarti kamu tuh auto antikris? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang kalaupun ada chip orang bilang, wah ini tanda antikris. Sebenarnya kita mesti breakdown nih di sini. Jadi kalau misalnya ada orang nih, misalnya nih, sekarang lu pakai chip di tangan dan semua harus dipaksa, emang lu langsung auto murtad? Apakah yang menyelamatkan lu karena ada chip di tangan, nggak ada chip di tangan? Jadi itu sebenarnya pandangan-pandangan yang sangat bias yang muncul tanpa kita tuh saring dengan rasionalitas atau logika berpikir yang baik. Jadi kita membeo aja langsung bahwa oh ini adalah tanda 666 begitu. Nah, sebelum kita ngomong secara biblikal, maksud gue berbicara tentang implikasi-implikasi yang muncul nih. Kalau misalnya nanti muncul chip di tangan, kalau gue berani bilang, ya gue juga mau pasang. Gue akan timbang-timbang kelebihan kekurangannya apa. Gue bisa dicurangin nggak, dibobol nggak. Tapi kalau itu praktis dan keamanannya sangat terjaga, gue pasang juga di tangan. Wah ini langsung mungkin teman-teman langsung berpikir gue antikris ya. Enggak, lu diselamatkan karena apa? Apa yang jadi iman Kristen? Kita diselamatkan karena apa? Karena iman. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Apakah perlu ditambah-tambahin yang lain? Perlu ditambah-tambahin tanda fisik yang membuat lu selamat? Tidak kan? Di Galatia ada pengajar-pengajar yang mengajarkan lu mesti disunat dulu supaya lu diselamatkan. Dan itu Paulus bilang Injil yang lain. Kalau gitu gue balik sekarang. Lu percaya pada Yesus tapi tidak ada tanda di tangan. Bukankah itu sama? Itu tanda fisik sama kan? Seperti apa yang dikatakan di Galatia. Jadi maksudnya maafkan, gue mungkin ini agak berbeda dengan apa yang teman-teman dengarkan oleh pengajar-pengajar tertentu, misalnya yang ada ngomongin tentang akhir zaman. Tapi coba pikir baik-baik. Yang menyelamatkan engkau adalah imanmu, bukan soal ada tanda chip di tangan. Sebelum kita ngomong itu tanda 666 atau bukan, sebelum kita ngomong ke situ ya. Karena meskipun itu chip diimplan, apakah itu membuat kamu otomatis jadi antikristus? Apakah chip itu mempengaruhi hatimu? Apakah chip itu mempengaruhi pikiranmu langsung kamu jadi antikris? Menurut lu gimana, bro? Nah, yang aku pernah dengar ya kok. Sebelum aku jawab pendapatku kok, aku mau tanya satu lagi kok. Boleh. Then if that's the case, then how do we interpret Wahyu 13? Nah, baru kita ngomong ke biblika nih. Berarti aku kasih opini dulu. Kalau yang pernah aku dengar, itu tuh cara, ini teori-teori konspirasi yang beredar ya. Itu justru caranya supaya memang hati lu awal tetap percaya Yesus. Cuman karena lu chip, one day lu gak bisa belanja, dan kalau lu disuruh sangkal Yesus, dan lu mau karena lu harus kasih makan anak lu, karena lu harus belanja pakai chip. Nah, berarti gak ada hubungannya dong? Pasang chip dengan sangkal Yesus nggak ada hubungannya dong? Oh, berarti lu mau pasang chip as long as... Gue pasang nih sekarang. Terus, kan tidak serta-merta gue pasti harus sangkal Yesus kan? Bener nggak? Tapi kan tuduhan yang di luar ya. Nggak apa-apa. Maksudnya, kita coba berdialektika ya. Karena bisa jadi kan gue juga salah kan. Tapi coba. Tuduhan di luar tuh yang sering aku dengar karena nanti pas pasang chip, nanti si orang-orang elit global ini, si orang-orang Illuminati, Freemason dan lain-lain, mereka akan muncul. Kalau misalnya lu mau belanja, mau pakai chip, ini mau tetap bisa aktif, lu tinggalin Yesus.
Nah, itu posisi di mana? Berarti sebenarnya itu bukan soal masalah pasang chip atau tidak pasang chip. Oh, Iya kan? That's itu adalah tools, ya? Iya, itu cuman cocok logi. Berarti ketika lu pasang chip itu tidak ada urusannya sama iman lu kan? Ya, makanya sampai orang kan beredar disuruh pulang ke kampung deh, tanem jadi bisa bikin makan dari bunker deh, ladang, bikin off grid deh gitu ya. Sekarang kan lagi rame ya off gridan ya. I like poin yang Koko bilang ya. Jadi isunya tuh bukan chipnya ya, iya tapi dong. apakah Indian of the Day lu sangkal Yesus atau tidak? Misalnya itu terjadi, iya kan? That's good. Misalnya itu terjadi. Tapi poin gue adalah ini bukan soal pasang chip. Jadi gue berharap bahwa ya gue tahu bahwa ini agak sedikit berbeda dengan mungkin beberapa pengajar tertentu ya yang. Tapi cobalah kita pakai akal pikir kita. Apakah Tuhan itu kemudian menghukum seseorang karena ada chip, blar? Apakah gitu? Kayaknya Tuhan yang konyol banget ya kalau Tuhan kayak gitu ya. Karena ketemu ada tanda chip, sama seperti pada zaman Paulus dengan orang-orang Galatia, sunat atau kagak sunat. Itu kan silly, sangat silly sekali itu cara memahami itu. Nah, maksud gue tuh adalah kalau kita sekarang masuk ke Wahyu pasal 13, sebenarnya apa yang dikatakan di Wahyu pasal 13 itu ya itu adalah sebuah jadi gini, sebelum kita ngomong Wahyu 13 kita ngomong Wahyu dulu. Bagaimana cara memahami Wahyu? Ya, apakah memahami kitab Wahyu itu memahaminya secara as it is? Gue kasih contoh Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 itu adalah penggambaran tentang perempuan dan naga. Kalau kita baca, dikatakan Yohanes melihat ada perempuan yang dikejar-kejar sama naga. Pertanyaan gue, apakah berarti Wahyu sedang berbicara tentang nanti ada perempuan dan naga kejar-kejaran di langit? Literal gitu ya maksudnya? Iya. Ya, belum tentu ya. Hard to say. Dan even kalau kita baca di Wahyu pasal 12, kita akan ketemu bahwa sebenarnya perempuan dan naga itu adalah cerita tentang iblis yang digambarkan sebagai naga. Dan perempuan itu adalah perempuan yaitu Israel yang melahirkan Yesus. Which is itu sudah terjadi atau belum terjadi? Udah terjadi. Sebenarnya kitab Wahyu itu membicarakan masa depan atau sudah terjadi? Saya pernah dengar ya, kalau ada beberapa pandangan tuh, ya kan, ada futuristik, historik, macam-macam. Iya, futuris dan semuanya. Tapi poin gue tuh gini, sebenarnya Wahyu itu ditulis kepada siapa? Itu pertanyaannya. Kepada kita? Atau kepada orang-orang Kristen 2000 tahun yang lalu? Itu pertanyaannya. Yang harusnya kita jawab dulu sekarang. Apakah Wahyu itu ditulis kepada kita hari ini atau orang Kristen 2000 tahun yang lalu? Jika ditulis, kita sepakat, misalnya untuk orang Kristen 2000 tahun yang lalu, apakah relevan ngomongin chip kepada mereka? Paham ya maksudnya? Jadi kita mesti memahami Wahyu itu adalah sebuah kitab yang ditulis pada masa tribulasi. Tribulasi itu apa? Penganiayaan. Nah, jadi Wahyu itu kita tribulasi yang gue tahu arah maksud tribulasi ini adalah nanti kesusahan besar Jadi lu diangkat, ceder, hilang, terus tribulasi. Kita jangan ngomong tribulasi itu dulu. Tribulasi itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, ya maksudnya sepanjang zaman sebenarnya, tapi 2000 tahun yang lalu itu pada konteks kitab Wahyu ditulis, karena kitab Wahyu ditulis di akhir abad pertama, which is waktu itu kurang lebih Kaisar Trajan atau Vespasian mungkin yang sedang memerintah. Dan pada momen itu orang Kristen sedang dianiaya dengan sangat amat luar biasa. Luar biasa. Jadi mereka sedang dalam penganiayaan besar, mereka dalam kesusahan besar, dan coba bayangkan apa yang jadi perasaan orang Kristen hari itu. Yesus akan datang kembali. Kapan? Kok percaya Yesus makin susah sih hidup? Kok percaya Yesus makin menderita sih? Pernah dengar ceritanya nggak bahwa Nero itu meng-accuse orang Kristen dengan tuduhan bahwa mereka yang melakukan keonaran, pembakaran kota Roma. Jadi orang Kristen itu ditangkap, dimasukin penjara, dianiaya, dikasih makan singa dan sebagainya, disalibkan. Lu bayangkan lu jadi orang Kristen pada saat itu. Iman lu gimana? Goyah lah. Jadi imannya itu kayak, kok Tuhan, ikut kebenaran, katanya engkau berkuasa. Mana? Ada perasaan itu. Nah, Yohanes kemudian mendapatkan penglihatan kitab Wahyu itu untuk menggambarkan apa? Bahwa Tuhan itu sedang memegang kendali di tengah tribulasi.
Tuhan itu sedang memegang kendali di tengah penganiayaan, di tengah keadaan yang tidak menentu itu. Nah, jadi kitab Wahyu itu adanya buat apa? Menguatkan atau membuat orang Kristen khawatir? Harusnya buat menguatkan. Yes, exactly. Menguatkan kenapa? Karena ternyata meskipun penganiayaan sedang terjadi, Tuhan pegang kendali. Ini tidak akan di luar kendalinya Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menguasai segalanya. Itu adanya kitab Wahyu. Nah, sekarang gue tanya, kitab Wahyu hari ini dikhotbahkan orang untuk menakut-nakuti atau menguatkan? Seringkali dibuat takut-takutin ya. Suruh. Oke. Itu ironi ya. Oke. Hari ini malah sebagian pengajar mengajarkan kitab Wahyu untuk menakut-nakutin orang. Tentang apa? Ayo lu, nanti begini lu, susah lu, nanti lu begini lu, awas lu, jangan gini lu. Lucu ya? Ujungnya makanya pelayanan. Makanya perpuluhan. Dulu kan Yohanes sebenarnya menuliskan itu dan mengedarkan surat Wahyu untuk orang dikuatkan, dapat pengharapan. Tapi sekarang kitab Wahyu dipakai untuk nakutin orang. Gue masih ingat dulu soal rapture nih sekarang. Kita masih utang ngomong tanda di tangan ya. Iya. Gue masih ingat dulu soal rapture sebelum kita bahas rapture. Gue tuh pernah bangun pagi-pagi, gue ingat tuh tahun 2000 tuh. Milenium masuk, orang bilang, wah ini Tuhan datang kiamat. Pas hari pertama tahun 2000 itu Januari 1, gue langsung cari orang tua gue kemana, keangkat apa enggak. Gue langsung cari teman-teman gue kemana, gue pergi ke sekolah, gue lihat ada yang keangkat enggak. Gue cari yang paling alim dulu. Ya kan, yang paling Kristen dulu. Keangkat atau enggak? Ternyata kagak tuh. Jadi was-was banget hari-hari itu. Masih, padahal kitab Wahyu itu 2000 tahun yang lampau diberikan untuk kita itu orang Kristen mengalami penguatan, penghiburan. Tapi sekarang malah dipakai buat nakut-nakutin orang. Buat bikin orang tuh maaf kalau pakai kata itu, ancam-ancam orang. Lucu banget gitu. Iya kan? Oke, kita balik ke Wahyu 13. Jadi Wahyu 12 itu, kalau kita lihat, itu kan bukan sesuatu yang literal. Bukan sesuatu yang kemudian dianggap sebagai, itu beneran nanti ada perempuan naga lari-larian gitu. Nah, Wahyu pasal 13, penggambaran tentang dua makhluk yang keluar dari ada yang dari dalam laut ya, dan makhluk yang satunya lagi keluar dari darat, dan penggambaran itu salah satunya adalah di mana dia melakukan tanda-tanda heran, lalu kemudian makhluk berikutnya bersaksi kepada makhluk yang sebelumnya, bersaksi tentang makhluk sebelumnya, dan dikatakan bahwa barang siapa yang berhikmat hendaklah dia memperhatikan. Dan dikatakan orang tidak akan bisa berjual beli sebelum memakai tanda-tandanya, dan itu tandanya adalah 666. Perhatikan baik-baik di tangan kanan dan di dahi. Tahu nggak bahwa orang Kristen itu punya sebuah tradisi yang ada yang namanya tefillin. Nggak tahu apa tuh. Tefillin itu adalah budaya di mana orang Yahudi itu memasukkan ayat di dalam sebuah kotak kecil yang ada kulit binatangnya. Terus mereka taruh di dahi. Dan mereka ikat di tangan kanan. Pernah tahu itu nggak? Belum pernah, baru dengar. Tefillin nih, gua tunjukin ya. Boleh ya? Boleh. Tefillin. Lu lihat ini tefillin. Pernah lihat nggak orang Yahudi pakai ini? Belum pernah lagi kok. Belum pernah, serius? Belum pernah. Belum pernah. Ini tangan kiri. Ya, ini tangan kanan sebenarnya. Reverse. Di ini. Kanan. Nih. Pernah lihat? Belum pernah sih, belum pernah. Nih. Tahu nggak tanda itu kotak kecil itu. Ini budaya orang Yahudi sekarang ya. Jadi mereka taruh di jidat. Sorry, ini budaya orang Yahudi sekarang. Iya, bukan zaman dulu. Iya, makanya kenapa mereka bikin budaya ini? Lu tahu nggak tefillin ini? Jadi tefillin ini sebenarnya adalah sebuah simbol literal bagaimana mereka tuh menginterpretasi di perjanjian lama, di mana Tuhan bilang hukum ini hendaklah kamu taruh di dahimu dan di tangan kananmu. Kayak jimat ya jatuh? Ya bukan jimat sih, mereka tuh kan, jadi agama tuh punya simbol-simbol kan, bro. Kayak misalnya kita pakai salib, which is salib itu kan gak wajib toh, tapi kita taruh salib, tujuannya apa? Kita punya salib itu tujuannya apa? Untuk kita mengenang pengorbanan Yesus kan. Nah, mereka taruh tefillin ini tujuannya apa? Supaya mereka berdoa dan mereka ingat bahwa Tuhan perintahkan untuk hukum itu kamu harus taruh di kepalamu dan di tangan kananmu. Hukum apa? Taurat. Paham? Itu ayat di perjanjian lama. Jadi engkau harus menaruh di dahimu dan di tangan kananmu. Maksudnya apa hukum ditaruh di dahi tangan kanan?
Apakah Tuhan suruh taruh hukum tempel kertas di dahi dan tangan kanan? Kayaknya enggak ya. Buat apa itu? Itu kalimat simbolik. Maksudnya hukum itu kamu harus ingat di pikiranmu. Dan kenapa di tangan kanan? Nggak tahu. Supaya engkau lakukan. Oke. Simbolik ya. Simbolik. Oke. Hukum itu harus di dahimu, di kepalamu, kamu ingat terus, dan kamu lakukan. Paham? Oke. Lalu kemudian Yohanes menggunakan kata yang sama, 666 di dahi dan tangan kanan. Ngerti maksudnya apa? Apa tuh? Artinya bahwa ada yang namanya penyesatan, ajaran sesat yang menempel di pikiran orang dan dilakukan orang. Ngerti ya? Maksudnya orang Yahudi itu, cara orang Yahudi itu memahami sesuatu itu salah satunya itu adalah kan waktu dikatain tentang hukum. Oke, misalnya kita buka ayatnya aja deh. Boleh. Ya. Oke ya. Ya. Keluaran ya. 13 ayat 9. Ya. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Jadi itu kayak semacam ucapan-ucapan yang biasa mereka ucapin bahwa ini hukum Tuhan. Oke, Taurat. Ini harus ada di dahi dan di tanganmu. Paham? Ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah itu simbol bagaimana orang Yahudi menghidupi identitas mereka sebagai umat Tuhan dengan mengingat Taurat di kepala mereka dan dilakukan di tangan mereka. Ditaruh di tangan itu maksudnya dilakukan oleh mereka. Ya. Ngerti ya? Ya. Nah, itu adalah bahasa yang sama yang Yohanes pakai untuk menggambarkan bahwa ada 666 di dahi orang dan di tangan orang. Oh. Ngerti ya maksudnya? Oh, jadi Wahyu 13 itu tuh simbolik. Iya dong. Bukan. Sekarang ada naga dan perempuan. Simbol atau bukan? Simbol dong. Terus nanti Wahyu 13, kita masuk ke Wahyu 13. Bagaimana kita cerita bahwa nanti ada makhluk seperti lu pernah nonton kaiju? Ya. Tahu kaiju? Ada kaiju yang muncul kayak gitu. Ya. Beneran nanti terjadi di akhir zaman ada kaiju nggak? Ya. I don't think so. Tapi ini sebenarnya adalah oknum atau bisa kita bilang sebagai representasi antikris yang akan muncul, yang akan memasang tanda pada dahimu dan pada tanganmu atau tanda pada orang-orang yang mengikut dia. Apakah itu tanda barcode? Bukan. Paham ya? Ya? Tapi ini adalah pembahasan orang Yahudi bahwa ada hukum atau ada pikiran, pengajaran yang nemplok di kepala orang dan ada di tangan orang. Maksudnya apa? Dilakukan orang. Iya. Jadi Koko memaknai si Wahyu 13 ini tuh bukan literal ya, tapi pikiran yang dipengaruhi oleh pengajaran yang tidak benar dan tindakan antikristus. Nanti kita bahas antikristus ya. Yang tidak benar, yang melawan Kristus dan tindakan yang melawan Kristus. That's how you read si Wahyu 13 ini ya. Dan lagi pula sebenarnya kalau kita lihat Wahyu 13 secara lebih ini kita lihat itu sebenarnya Wahyu itu kan penuh dengan simbol-simbol tuh. 7 jemaat dan sebagainya ya kan, maksudnya itu penuh dengan simbol-simbol. Dan bahkan dikatakan artinya gini, masuk akal nggak ketika dibilang Keluaran, Ulangan, haruslah engkau ikatkan pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Paham nggak maksudnya? Jadi kenapa orang Yahudi sekarang pakai itu tefilin di tangan sama dahi? Karena mereka melihat ini diliteralkan. Paham ya? Tapi sebenarnya kan kita ngerti ini maksud ayat ini adalah hukum itu harus kamu ingat di kepala. Harus kamu lakukan di tangan kamu. Jadi Wahyu 13 itu adalah, bukankah lebih masuk akal untuk menjelaskan bahwa itu tanda, itu maksudnya adalah sesuatu yang dipikiran orang dan dilakukan orang, yaitu apa? Pengajaran kek, pandangan hidup kek yang antikristus. Ini buat teman-teman kita recall dikit ya. Jadi pertama kita lagi ngobrolin tentang apakah ada hubungan antara perkembangan teknologi ke AI, chip implant dan lain-lain, itu relevansinya secara teologis itu relevan apa enggak, atau ini spekulasi gitu ya. Jadi ternyata nggak semua harus cocokologi gitu ya. Kayak apa yang tertulis aja ternyata itu simbolik ya, apalagi AI gitu. Orang kalau bilang wah AI ini jalan ninjanya elit jalan global. Ninjanya, iya. Kita belum masuk ke situ.
jangan terlalu ini ya, jangan terlalu cocokologi. Iya, jadi berhati-hatilah terhadap pengajaran yang suka cocok-cocokin, terus kemudian ujung-ujungnya adalah membuat kamu tuh terrorized, Oh, mungkin bisa diukur juga dari impact-nya ya, kok ya? Iya dong. Kalau impact-nya lu jadi ketakutan, jadi I don't think that's true gitu ya? Ya, berhati-hatilah. Gua akan selalu bilang begini, ada banyak orang selalu bilang gini, kok Andre, mana sih, gimana cara bedain sesat gak sesat? Gue bilang zaman sekarang, gue nggak suka terlalu pakai kata sesat, even though itu menurut gue alkitabiah, tapi gue lebih suka bilang, ini sehat nggak buat iman lu? Betul. Lu lihat deh, sehat nggak tuh dampaknya? Alat ukurnya itu. Itu bukan jadi alat ukur satu-satunya, tapi menjadi satu hal yang perlu pertimbangkan. Ajaran ini itu jadi bikin lu nggak sehat nggak? Itu hati-hati tuh, lu lihat tuh baik-baik. Paham ya maksudnya? Nah, antikris, kita ngomongin antikris. Nah, we'll get there. 666. Sebelum kita ke antikris ya? 666. Oh, 666, oke. Silakan. 666, tahu nggak bahwa kata 666 itu pun sebenarnya tuh diterjemahkan 666 atau 666 itu adalah hasil terjemahan. Karena pada naskah aslinya atau manuskrip aslinya sebenarnya itu adalah huruf Yunani yang berasal dari huruf ki, si, dan stigma. Hurufnya kayak gini. Ntar lu lihat tuh. Nih. Si stigma. Ya? Dan sebenarnya ini kalau lu baca itu bisa macam-macam artinya. Memang bisa diartikan 666 karena orang ada pada konteks waktu itu tuh huruf angka 666 itu bukan angka. Orang Yunani itu memberikan abjad untuk angka. Tapi juga bisa dibaca sebenarnya secara as it is, yaitu Kristos. Artinya Kristos. Apa tuh? Kaget nggak Kristos? Apa maksudnya? Kristus. 666. Iya. Apa maksudnya? Nah, kalau kita mengerti teologinya Wahyu, kita akhirnya ngerti kenapa disebut Kristos. Karena binatang-binatang 2 biji itu atau penyesatan antikristus yang dibicarakan sama Wahyu itu adalah bukan selalu melawan Kristus. Tapi sebenarnya menyerupai Kristus. Yesus pernah bilang, waspadalah, di akhir zaman ada banyak orang yang muncul mengatasnamakan namaku. Betul? Betul. Ada yang mengajarkan Mesias ada di sini, ada Mesias di situ. Betul? Ngaku banyak. Jadi sebenarnya antikristus itu kita pahami dalam 2 perspektif. Yang pertama melawan Yesus secara terang-terangan, dan yang kedua adalah mengaku seperti Yesus atau mengatasnamakan Yesus. Ngerti? Ya. Jadi sebenarnya Wahyu 13, apalagi kalau kita lihat ini lebih dalam lagi ya. Sebenarnya ada 3 binatang di situ. Pertama Wahyu 12 naga, Wahyu yang binatang kedua itu adalah binatang yang keluar dari dalam air ya kayaknya ya. Yang ketiga adalah binatang yang keluar dari darat. 3 binatang itu sebenarnya merepresentasikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Naga itu iblis. Binatang pertama, binatang kedua ini adalah binatang yang digambar. Nanti baca Wahyu 13. Binatang itu hampir mati, tapi sembuh. Dia melakukan mujizat dan orang-orang mengikutinya. Itu binatang kedua. Binatang ketiga adalah binatang yang mengajak orang-orang menyembah binatang ini. Bapa sang sumber. Ini bukan binatangnya ya, tapi Trinitas yang kita pahami. Bapa sang sumber. Dialah kebenaran, dia sumber, dia pencipta. Yesus yang datang ke dunia, Tuhan yang menjadi manusia, betul? Dia mengadakan mujizat, tanda-tanda, dan dia mati, tapi dia bangkit. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi mereka berusaha untuk menyerupai gitu ya? Yes. Makanya yang belajar Alkitab tuh menarik, bro. Ya. Belajar Alkitab tuh menarik sekali. Ketika lu belajar menggali pada konteks yang aslinya, konteks yang lebih mendekati yang asli, lu akan ketemu. Gila. Ternyata 3 binatang ini adalah 3 binatang ini mau menyerupai Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Ya, binatang kedua, dia sakit mau mati, tapi dia tidak jadi mati, dia sembuh lagi dan orang terkagum-kagum. Mirip nggak sama Yesus yang mati dan bangkit? Tapi dia tidak sampai mati dan bangkit. Dia nggak bisa menyamai Yesus. Tapi dia kemudian apa? Orang-orang ikut. Lihat nggak bahwa mereka menggunakan nama apa? Tanda 666 di dahi dan tangan orang. Tandanya tuh apa? Menurut gue bukan 666 itu. Itu tanda Kristus. Tanda di mana orang pikir bahwa mereka sedang mengikut Yesus, padahal tidak. Oke, that's interesting. Oke. Interesting ya? Ya. Jadi antikristus itu, apalagi kalau kita baca antikristus, kau akan ketemu bahwa antikristus itu disebut penyesat. Apa maksudnya penyesat? Dia bisa saja menyesatkan engkau dengan cara terang-terangan, tapi bisa jadi menyesatkan engkau dengan cara yang tidak terang-terangan. Yang membuat engkau itu jauh dari Yesus, padahal engkau mengira engkau mengikut Yesus. Engkau mengira engkau jadi Kristen, engkau adalah Kristen, agamamu Kristen, tapi hatimu jauh dari Yesus. Oke. Nah, tentang antikris, kita bakal ke situ kok. Cuman, gue masih penasaran sama isu-isu yang populer dan suka dicocokologiin. Boleh. Ntar kita ke sana. Bagaimana dengan konflik Timur Tengah? Banyak juga kan orang-orang yang bilang, ini juga sign nih, akhir zaman. Bangsa Harmagedon. Ya, bangsa bangkit lawan bangsa. Nah, again, pertanyaannya sama. Apakah ada relevansi secara teologisnya atau ini juga spekulasi doang? Konflik Timur Tengah terjadi dari kapan? Oh, dari sana. Dari dulu. Oke. Iya kan? Dari dulu sampai hari ini. Jadi sekali lagi gue bilang, jangan sampai kita jadi orang Kristen tuh paranoia. Oke. Paranoia tuh apa? Dikit-dikit paranoia banget. Gue tuh sampai pikir, ini sehat nggak sih bikin pengajaran itu bikin orang Kristen paranoid, ketakutan terus gayanya. Padahal Kristus itu ingin kita menghidupi damai sejahtera, kekuatan, pengharapan, bukan paranoid. Yeah. Nah, jadi kalau ngomong tentang peperangan itu terjadi dari dulu. Dan bahkan itu gini, Harmagedon, apa sih Harmagedon? Harmagedon itu kan dalam deskripsinya itu kan akan terjadi di lembah Megido. Lembah Megido itu sebenarnya adalah sebuah lembah yang memang datarannya luas sekali, dan itu tuh menjadi tempat peperangan-peperangan yang sifatnya tuh epic ya, peperangan yang megah luar biasa. Kita bisa lihat di Hakim-Hakim ya, ketika terjadi peperangan dengan Amalek, peperangan dengan waktu Deborah, jadi kita bisa lihat bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu term yang familiar di pikiran orang Yahudi, bahwa akan ada peperangan besar. Jadi Harmagedon sendiri, entahkah memang benar akan terjadi atau tidak, gue nggak tahu. Tapi bagi pembaca Wahyu hari itu adalah bahwa mereka akan melihat, oh ini memang peperangan, sakit penyakit, penyiksaan, penganiayaan terhadap kami, penyesatan, itu adalah part yang Tuhan udah kasih tahu. Hey, bukan hal yang baru. Seakan-akan Tuhan mau bilang begitu ke orang Kristen. Kamu lihat itu semua, tenang aja. Memang itu terjadi. Tapi tenang, aku berpegang kendali. Gitu cara memahaminya. Jadi apapun isunya, kalau kita dengar cocokologi, mesti dilihat dari sudut pandang bagaimana itu berdampak ya sama iman kita, pengharapan kita. Mesti dilihat itunya ya. Kalau ini tanda, so what? Gitu. Jadi pada akhirnya, kalaupun memang benar itu terjadi, terus ya udahlah, it's good kalau lu merasa bahwa oke, gue mesti benar-benar lebih giat lagi ini dan sebagainya. Oke, gue pikir it's a good thing gitu ya. Tapi poin gue adalah, kalau lu setia saja hanya karena ada warning, menurut gue ada yang nggak sehat dengan iman lu. Jangan out of fear ya. Iya, termasuk gini, lu setia karena ada warning. Menurut gue itu ada yang nggak sehat sama iman lu. Betul. Kita itu dipanggil mengikut Yesus bukan karena ada warning saja, bukan karena ada ancaman hukuman. That's right. Tapi kita dipanggil mengikut Yesus itu karena kita mengerti bahwa Dialah kebenaran, kan? Betul. Bahwa Dialah kebenaran, Dia memberikan hidup dan keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Itu kemudian mengubah hidup kita sehingga kita tuh menghidupi kebenaran itu, menghidupi keselamatan itu. Jadi lu bukan taat dan setia hanya karena lagi mau akhir zaman, tapi lu taat dan setia karena memang itu yang benar. Kalau gue ibaratkan, bocil
Orang benar, orang dewasa menghidupi kebenaran karena memang dia sudah dewasa. Ya. Bukan karena dia diancam dulu baru dia dewasa. Tapi bocil itu harus diancam dulu baru dia melakukan. Bocil harus diancam dulu untuk belajar, baru dia belajar. Ya. Tapi orang dewasa, dia tahu dia mesti belajar tanpa harus ada ancaman. Ya. Anda tipe kekristenan yang gimana? Itu pertanyaannya. Ya, that's good. Mantap. Baru kita sekarang bahas tentang antikris. Oke, jadi tentang antikris nih kok. Menurut Alkitab, jadi antikris itu tuh seseorang, figur, atau ini sebuah sistem yang lebih besar, atau gimana sih? Antikris itu juga di dalam Alkitab misalnya digambarkan bahwa misalnya di 1 Yohanes ada penggambaran bahwa siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal Yesus adalah Kristus, ya? 1 Yohanes 2:22, menyangkal Bapa dan Anak. Atau misalnya antikris itu merujuk pada satu orang, tapi juga merujuk pada banyak orang. Misalnya di 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, banyak penyesat telah muncul. Kita akan melihat bahwa sebenarnya kata antikris ini itu bisa merujuk pada satu orang, bisa merujuk pada banyak orang, tapi juga bisa merujuk pada pandangan dunia, pandangan yang memang melawan Kristus, tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Jadi antikristus itu bisa kita tarik bahkan lebih luas bahwa segala sesuatu yang bukan berasal dari Kristus itu antikristus. Oke. Yang melawan kebenaran, yang mengalihkan orang dari kebenaran itu antikristus. Oke. Jadi antikristus itu tidak selalu hanya satu orang. Tapi anyway, ngomong-ngomong ya, lu belum masuk rapture ya? Belum. Ya udah nanti dulu kalau gitu. Jadi ngomong antikristus itu adalah kita lihat di Alkitab bisa mendefinisikan pada satu orang, bisa mendefinisikan pada banyak orang, bisa mendefinisikan pada pandangan hidup yang mengalihkan orang dari Kristus. Namanya kan antikristus, berarti negasi Kristus. Oke. Ya kan? Melawan Kristus, tidak sesuai dengan Kristus. Tidak sesuai itu tidak selalu antara hitam atau putih. Bisa juga dia abu-abu. Paham ya? Dia kelihatan putih, tapi dia sebenarnya tidak putih. Dia kelihatan seperti Kristus, tapi dia bukan Kristus. Paham ya? Jadi kalau pandangannya itu rasanya gini, kok rasanya sangat sederhana dan simple dan nggak menakutkan karena ini hari-hari gitu. Hari-hari karena tapi kan banyak juga isu di luar sana yang ngomongin tentang New World Order lah, tatanan dunia baru gitu ya. Apakah ada antikristus lagi yang benar-benar on mission? Karena yang Koko jelasin banyak yang terjadi secara natural. Nggak harus orangnya emang mau nentang Kristus. It's very natural orang nentang Kristus gitu ya. Tapi apakah ada golongan orang yang one day akan bangkit atau sekarang sedang berjalan New World Order ini? Kita lihatnya tuh misalnya di Hollywood ya, satanis. Ya, gitu ya. Kalau gue lihat ya, gue fenomena satanis itu fenomena gimmick kalau gue bilang. Mungkin ada yang benar itu kayak maksudnya mereka benar memuja setan ya. Oke, mungkin benar ada, tapi banyak yang pakai itu buat gimmick doang. Karena lu nggak satanis, lu nggak laku. Apa yang jadi nilai jual lu kalau lu bukan kayak sesuatu yang kayak anti agama? Akhirnya laku kan? Kontroversi. Gitu. Jadi gue melihat bahwa ada yang seriusan begitu, mungkin ada. New World Order, terus kemudian apa namanya? Tiba-tiba lupa gue apa? Illuminati. Iya, kayak Illuminati, Elite Global, terus Freemason. Katanya organisasi rahasia yang punya dampak sama pemerintah, budaya, ekonomi, dan mereka terlibat okultis. Gue sering membayangkan, misalnya gue cosplay. Jadi anggota Illuminati. Buat apa sih? Anyway, kok kita pernah ngundang orang-orang ikut sekte gereja setan di sini. Mereka tuh yang udah pernah di sini ada berapa orang ya? 2 orang ya? 2 orang gitu ya. Mereka tuh ikut sekte gitu, ikut ritual segala macam, buat fame, kekayaan, kayak gitu-gitulah. Apakah tujuannya buat nyesatin orang Kristen? Oke. You get my point? Ya. Tapi caranya mereka gitu nyesatin orang. Iya. To get the reward.
poin gue adalah, oke, nyesatin orang supaya get the reward. Iya, iya. Berarti ada misi nyesatin orang. Iya. Yang bikin misi ini siapa? Church leadernya mereka. Oke. Leader paling top deh. Iya. Buat apa sih? Buat apa sih? Lu pernah bertanya itu nggak? Apa nih? Bertanya apa nih? Misalnya, lu jadi leader top paling atas. Lu mau nyesatin orang. Apa untungnya buat lu? Wah, kita belum pernah undang top leader ini. Bukan. Gua bukan nggak perlu undang juga sih. Lu mau undang sih ya terserah lu ya. Tapi poin gua adalah apa untungnya buat lu kalau orang Kristen tersesat? Oke. Apa ya untungnya? Iya serius. Coba jawab gua. Apa untungnya buat lu? Kenapa gua bertanya begini? Gue tuh selalu mempertanyakan apa sih motivasi orang buat itu? Kalau untuk dapat fame, kalau untuk misalnya seks, oke, itu keuntungan yang real. Tapi ujung-ujungnya, yang lu bilang tadi, mereka melakukan itu dengan cara menyesatkan orang. Dengan menyesatkan orang, mereka dapat seks. Yang menyesatkan orang, mereka dapat itu. Whatsoever lah. Meskipun menurut gue itu tidak berkorelasi langsung. Tapi ada misi menyesatkan orang. Oke, let's say gitu. Sekarang misi menyesatkan orang itu siapa yang suruh? Paling top. Apa untungnya? Gue tanya. Setan, Lucifer. Bahkan Lucifer pun kalau lu baca Alkitab, sorry ini meskipun gue agak beda lagi. Lucifer kagak ada di Alkitab. Coba lu cari di mana itu Lucifer. Cerita Lucifer itu jatuh itu di mana di Alkitab? Kagak ada. Itu berasal dari kitab ekstra biblikal. Itu kultur tradisi cerita rakyat tentang Lucifer itu. Itu bukan Alkitabiah. Itu bukan cerita yang Alkitabiah. Penafsiran tentang Lucifer itu mulai muncul dari salah satu bapak gereja. Dan itu adalah penafsiran. Itu bukan cerita Alkitab. Ada terlalu banyak hal-hal yang beredar di mimbar-mimbar kita tuh yang menurut gue tuh kayak nambah-nambahin doang teori konspirasi. Padahal itu bukan apa yang Alkitab katakan. Anyway, itu gue bisa jadi diopos orang karena ini. Tapi gue berani untuk mempertanggungjawabkan itu. Nah, maksud gue kalau kembali lagi tentang antikristus, tujuannya apa? Lu mau nyesatin orang Kristen, apa untungnya buat lu? Apakah karena itu bisikan setan? Ya udah, ujung bisikan setan. Tapi gue nggak akan mengambil kesimpulan bahwa gue mungkin harus lebih waspada kepada setan, atau katakanlah kalaupun itu iblis lah ya. Gue akan lebih waspada terhadap segala sesuatu yang mengalihkan gue dari Kristus dengan diam-diam, tanpa hard selling gitu. Gue kan lebih waspada dari itu. Kalaupun ada gereja setan depan rumah gue, so what? Gue nggak ada apa-apanya. Gue akan menunjukkan keindahan ajaran Kristen kepada orang-orang. Buat orang yang memang mau hedon, mau hidup dalam dosa, ya sudah, ya itu pilihan mereka. Dan itu nggak mengganggu iman gue. Paham ya maksudnya? Gitu. Oke. Jadi ujung-ujungnya mah lihat how does it affect your faith gitu ya? Iya dong. Kalau gue rasa itu yang paling bisa dipertanggungjawabkan sih, kalau menurut gue. Gitu guys. Kayaknya kalau iman lu tuh masih fobia gara-gara misalnya mobil di depan lu B666 LUC. Iman gue terganggu. Ya, gue jadi bingung. Lu selama ini beriman gimana itu? Lu percaya Yesus hanya karena lu lihat ada plat nomor 666, lu kayak dalam nama Yesus, darah Yesus. Kalau gue jadi pikir, why should? Kenapa begitu? Kenapa lu jadi sangat bingung gara-gara ada lambang bintang swastika, bintang pentagram kepala kambing atau kepala apa itu? Kenapa? Lu paham ya maksudnya? Ngerti. Iya udahlah. Gue juga pernah dengar teori, katanya kalau kita baca Alkitab tuh ada teori essential clarity. Katanya jadi hal yang esensi pasti clear. Jadi kayak misalnya yang esensi kayak Yesus mati, Yesus bangkit, keselamatan hanya ada dalam Yesus, dan seterusnya. Hal yang esensi pasti clear. Nah, untuk hal-hal yang tidak esensi, jangan bother dengan hal yang tidak esensi. Gue setuju. Kayak misalnya, jangan terjebak di perdebatan tentang perpuluhan, bahasa roh.
Terus karena kayak 1 Korintus 13 ya, iman, pengharapan, kasih. Paling besar diantaranya kasih, itu hal yang clear tuh. Jadi kita juga kayaknya kalau baca Alkitab sama lihat keadaan sekarang, kalau memang blur, nggak clear, banyak opini, dan might be bukan yang esensi, dan lu nggak usah bother gitu ya. Gue juga maksudnya thank you, itu hal yang pengingat yang baik. Menurut gue adalah gini, gue tuh memberikan sebuah pandangan yang gue berharap bahwa orang Kristen mampu melihat esensinya. Jangan terganggu pada hal-hal yang sifatnya tuh yang gue sebut tadi cocok logi. Kalau misalnya teman-teman mau percaya, silakan sih. Tapi menurut gue kok itu kayaknya nggak sehat ya. So you consider by yourself. Gitu loh, consider aja buat diri lu sendiri, apakah itu sehat gue untuk percaya yang begitu-begitu gitu. Gitu sih. Oke. Sebetulnya list pertanyaan gue tuh masih banyak kok. Cuma waktu kita habis, jadi seriusan habis. Iya, kita udah mau 1 jam nih, iya kan? Masih bisa 15 menit. Makanya gue bilang bahas ini nih nggak bisa lewat 1 kalimat 2 kalimat. Iya, ngobrol gini panjang. 5 menit masih dapat. Lanjutin aja ya. Revive apa? Oke. Seru nih guys ngomongin topik ini. Terus berikutnya, rapture. Jadi banyak yang again ya, ini kan bukan essential clarity nih, hal yang sebetulnya banyak interpretasinya. Ya teman-teman juga yang nonton jadilah bijak gitu ya. Apapun opininya, dengar dari manapun, ini bukan hal yang dinyatakan literal sama Alkitab. Jadi ya semua orang boleh memaknainya, tapi nggak usah menggantungkan iman dari topik-topik ini gitu ya. Tentang pengangkatan, tribulation, kedatangan Yesus, dia memerintah di kerajaan 1000 tahun. Urutannya itu mana-mana dulu tuh. Sebelum lu bilang urutannya mana-mana, gue bilang bisa jadi pengajaran ini pun tidak alkitabiah. Oke. Gimana tuh? Rapture. Apa sih dasar Alkitabnya rapture? Orang yang membangun teologi rapture itu sebenarnya dasar Alkitabnya tidak kuat. Oke. Ada beberapa ayat yang mereka pakai. Misalnya Yesus bilang nanti di akhir zaman ada 2 yang di ladang, 1 diangkat, yang 1 gini. Itu. Sebenarnya kalau kita lihat ayat itu sebenarnya tidak serta-merta kita samakan dengan rapture itself. Kata rapture atau kata rapio bahasa Latinnya itu, atau perampasan, itu adalah sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa kita orang Kristen, anak orang percaya akan diangkat sebelum kesusahan besar. Dan sebenarnya ayat-ayat yang dipakai itu tidak kuat. Misalnya di 1 Tesalonika ketika Paulus bilang kita akan diangkat dan sebagainya. Loh, ayat-ayat semua itu kalau gue artikan begini, Yesus akan datang di akhir zaman. Sorry kok, buat kasih konteks aku bacain dulu ya. Boleh. Jadi anyway, rapture itu tuh kalau buat teman-teman yang nggak tahu, itu bahkan ada filmnya. Jadi katanya kita lagi ngobrol-ngobrol gini, contoh kita bisa hilang gitu ya. Itu rapture yang sering disuarakan. 1 Tesalonika 4, 16-17 itu bilang gini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, apa artinya kita yang akan tinggal akan diangkat hidup-hidup? Gue sepakat bahwa itu pengangkatan pernah terjadi, akan terjadi. Tapi pengangkatan bukan untuk menyelamatkan kita dari tribulasi. Karena itu ayat ngomong tentang itu nggak? Tidak. Tentang kedatangan. Itu kedatangan Yesus kedua kali. Dan kedatangan Yesus kedua kali akan sifatnya tuh tiba-tiba. Tiba-tiba, seperti pencuri, Tuhan Yesus kan selalu bilang. Jadi itu adalah masa di mana kegenapan dari semuanya, dan itu selalu setelah itu tidak selalu berarti tribulasi terjadi. Gitu loh. Karena apa? Dasar teologi tentang rapture itu terlalu lemah. Sangat amat lemah. Bahkan gue bilang tidak punya dasar alkitabiah yang tidak punya dasar alkitabiah yang kuat gitu. Sekali lagi gini. Ini pelan-pelan ya, supaya gue pengen kita ketemu problemnya apa di sini. Sebenarnya rapture itu selama 1900 tahun sebelum rapture itu diajarkan, tidak pernah ada dalam sejarah gereja tentang rapture. That's the fact.
Kalau memang rapture itu benar, sekarang gue tanya kepada 1800 selama 1900 tahun itu, kenapa orang-orang tidak diajarin itu? Lu tidak akan pernah menemukan dalam dokumen apapun tentang pengajaran rapture. Sampai ketika ada seorang bernama John Nelson Darby, dia itu mengaku mendapatkan penglihatan tentang itu. Pada tahun akhir 1800-an. Lalu kemudian pengajaran ini menyebar dengan luas karena fenomenal kan? Kan orang kepo, apa tuh? Oh begini, jangan begini. Terus kemudian dilanjutkan sama ada yang namanya C.I. Scofield. Dia menerbitkan sebuah Alkitab, tafsiran, dan tafsiran tentang wahyu itu menceritakan tentang rapture. Sebelumnya tidak ada loh. Itu sejarahnya. Dan kemudian cerita itu berkembang diajarkan oleh sebagian mimbar-mimbar gereja, dan kemudian keluarlah satu novel judulnya itu yang lu bilang tadi, film itu. Gue lupa judul filmnya sih, kok gue nonton waktu gue kecil. Tulisan Tim LaHaye dan ada tiba-tiba gue juga lupa Left Behind. Left Behind. Itu film terkenal banget. Dan lu sadar nggak bahwa hari ini pengajaran gereja didasarkan atas cerita novel itu? Sekali lagi, gue kayak sepertinya melawan kepercayaan banyak orang ya. Tapi lu boleh nggak balik lagi ke nol? Lu terima sebuah fakta ini bahwa ajaran rapture tidak pernah ada dulu. Tidak pernah juga diajarkan oleh para murid Yesus. Tidak pernah juga diajarkan rapture dalam konteks itu ya. Lu diangkat, terus kemudian lu disiksa. Wah, antikristus merajalela. Terus kemudian Tuhan basmi, ceder. Jadi Tuhan datang 2 kali. Ngerti nggak? Jadi sesudah kita ada di dunia ini, sesudah Yesus terangkat ke sorga, diajarin Tuhan datang 2 kali. Tuhan datang pertama itu rapture, ini ajaran rapture ya. Tuhan datang pertama rapture. Orang menderita nih, antikristus ini. Makanya kan orang banyak yang fobia. Wah, gue ketinggalan, nanti gue akan disiksa antikristus, nanti begini. Itu ajarannya kan gitu. Nanti habis itu Yesus datang lagi Yesus datang berikutnya lagi. Itu ajaran nggak pernah ada. Gue percaya Yesus datang, iya, tapi Yesus datang cuma sekali aja sesudah ini nanti. Dia datang sekali dan selesai itu semua. Jadi tidak ada lagi ajaran tidak ada lagi yang namanya tribulasi. Tribulasi itu terjadi hari ini, sekarang. Itu yang gue percaya. Dan gue punya dasar Alkitab yang sangat kuat mengatakan itu. Lu buka Wahyu pasal 2 kepada jemaat di Smyrna. Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya. Apakah ayat itu mengatakan kalau itu rapture itu benar ada? Yesus kan nggak bilang bertahan sampai akhir. Yesus bilang, tenang, nanti kamu diselamatkan, kamu tidak usah menderita. Betul begitu kan harusnya? Tapi pada kenyataannya Alkitab mengatakan bahwa kamu harus bertahan sampai akhir. Kamu akan dianiaya, kamu akan dimasukkan dalam penjara. Baca itu 7 jemaat itu. Itu yang Yesus bilang. Jadi penderitaan itu adalah bagian yang harus kita lewati. Jadi dari pandangan Koko, tribulation ini kita lagi jalani ya? Kita lagi jalani. Kita itu sedang ada dalam satu masa di mana pada saat yang sama ada tribulasi, pada saat yang sama ada pertolongan Tuhan. Kita berjalan dalam masa itu, ketegangan itu. Kan kalau yang di film itu, waktu tribulation, orang-orang kudus hilang, nah itu masa-masa Tuhan nggak tolong. Terus pendeta-pendeta yang dipercayakan Tuhan untuk tetap stay, suruh bantuin orang-orang. Nah, filmnya kan gitu kan? Intinya orang-orang yang ditinggal itu orang-orang yang tidak selamat aja. Sebenarnya itu ajaran, kalau lu pikir baik-baik, itu ajaran yang sebenarnya didasarkan atas teologi yang menurut gua, maaf ya, gua bilang, sebuah spiritualitas yang pengen gua selamat tanpa menderita. Halusinasi ya, jadi kayak gue bilang bukan halusinasi ya, gue nggak berani ngomong itu. Tapi maksud gue adalah, lu tahu nggak keselamatan yang kita pahami hari ini pun, bro, itu keselamatan yang bagaimana? Apakah keselamatan itu artinya lu diselamatkan lalu lu masuk surga, lu happy? Menurut gue itu terlalu dangkal. Dan maaf kata gue bilang itu bukan Injil yang seutuhnya yang Yesus ajarkan. Yesus mengatakan kamu diselamatkan dan setelah itu apa yang terjadi? Aku utus kamu menjadi domba di tengah serigala. Yesus mengatakan barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya.
Yesus mengatakan bahwa ketika kamu percayakan aku, kamu menghadapi begitu banyak potensi-potensi penganiayaan, dibenci orang, dihina orang, kehilangan segalanya. Itu Yesus ngomong berkali-kali. Jadi kita tuh diselamatkan bukan untuk tidak mengalami penganiayaan. Kita diselamatkan bukan untuk orang lain menderita, kita kagak. Ya. Kita diselamatkan untuk diubahkan dan kita berani berhadapan dengan penderitaan itu oleh karena nama Yesus. Oke. Menurut gua itu adalah pandangan spiritualitas yang tanpa sadar mempengaruhi pengajaran-pengajaran kayak rapture ini. Oke. Gue mungkin kita nggak punya banyak waktu untuk ngomongin dalam soal rapture sebenarnya, karena gue di video gue juga sudah ngomongin 666 tuh sampai 6 seri. Oke. Antikristus 666, kitab Wahyu, rapture, gue ngomong 6 seri. Itu video gue paling awal. Karena itu betul-betul waktu itu gue lagi dalamin itu dan gue jelasin dengan cukup komprehensif ya. Cuman poin gue adalah di sini, coba pikir, kalaupun memang rapture terjadi, gini, kita pikirkan lagi. Rapture ini efeknya apa buat saya? Kalau gue bilang sebagai seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab dengan pengajaran apa yang gue pelajari, apa yang gue mengatakan bahwa ini bukan Alkitabiah. Ini bukan ajaran yang memang diajarkan oleh Yesus, diberikan kepada Yohanes untuk kemudian diajarkan kepada para murid. Hey, rapture akan terjadi bro, gitu. Buat jemaat yang baca kitab Wahyu itu, mereka ngalamin rapture nggak? Tidak. Sampai 1900 tahun sesudahnya itu rapture nggak? Tidak. Lalu kenapa kita sekarang dari tahun 1900 sampai sekarang ini kita fobia dengan rapture? Ngerti maksudnya? Ya. Jadi sebenarnya rapture yang benar terjadi yang tadi tulis, yang Paulus bilang kali ya, kalau nanti orang yang percaya akan dibangkitin dulu. Kedatangan Tuhan itu di dalam bahasa Yunani-nya parousia. Jadi Tuhan akan datang kembali, dan Tuhan datang kembali kita akan diangkat. Oh iya, gue percaya banget. Yang masih hidup juga akan diangkat. Iya. Nah, kita akan diangkat dan kita akan sudah selesai. Jadi penghakiman terjadi. Jadi tidak lagi kemudian antikristus merajalela, lalu kemudian orang ini. Nggak kayak di film-film lah ya. Iya, maksudnya film-film itu tuh kan fiksi. Jadi boleh nggak bahwa sekali lagi ya, apakah ini esensial atau ini tidak esensial? Menurut gue ini tidak esensial nih, ya kan? Dan itu akan cenderung lebih kepada novel-novel, film-film, dan aneh ya kalau kita mendasarkan iman kita pada novel gitu. Gitu sih. Ini buat teman-teman yang nonton juga mesti bijak ya, maksudnya kita kan manusia ini terbatas ya, semua orang bisa interpret, bisa macem-macem gitu ya. Cuman hal-hal yang kita diskusikan ini bukan hal yang esensi gitu ya. Kalau yang terjadi nggak seperti yang kita bahas atau nggak seperti yang orang lain bahas, ya it's okay juga gitu ya, karena ini bukan hal yang esensi. Yang esensi ya bahkan ya, jika memang benar penafsirannya seperti 666 dan itu, I'm okay. Exactly. Gue nggak apa-apa gitu kan. Betul. Kenapa? Karena bagi gue adalah gue cuma mau mengajarkan orang untuk mengarahkan fokusnya pada Kristus. Sama kayak orang selalu bilang begini, gimana sih cara kita bedain barang palsu? Oh, kenapa gue mesti ajarin lu barang palsu? Gue ajarin lu barang asli. Betul. Kalau lu terbiasa melihat barang asli, nanti kalau yang palsu keluar, lu sadar ini palsu. Jadi kita tuh seharusnya gereja sibuk mengajarkan orang untuk melihat pada Kristus yang asli, otentik, pengajaran yang benar, bukan pada pengajaran palsunya. Gitu. Rundown-nya setelah Yesus datang kedua kali, langit dan bumi baru, kerajaan 1000 tahun itu tuh. Oh ya. Aku tahu kok penjelasannya kan rumit, cuman let's make it short. Gimana rundown-nya? Apakah itu di bumi yang kita jejak sekarang, apa nanti kita di tempat lain atau gimana? Kayak kerajaan 1000 tahun yang itu, Yesus yang pimpin itu. Gue percaya kerajaan 1000 tahun itu kalau dalam deskripsi Wahyu berbeda dengan langit dan bumi yang baru. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan di mana Kristus memerintah. Nah, dalam pandangan beberapa orang yang mungkin dispensasionalis, yaitu yang percaya rapture juga, itu sesudah rapture, antikris, terus Tuhan datang membinasakan, jeder, lalu kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, nanti penghakiman. Jadi kayak banyak banget fase-fasenya gitu. Padahal kalau menurut gue baca Wahyu, gue lihat enggak, kerajaan 1000 tahun itu adalah sekarang. Jadi kerajaan 1000 tahun sebenarnya berjalan bersama-sama dengan penganiayaan.
sebenarnya. Itu pandangan itu disebut amil. Dan gua tidak mengatakan ini paling benar ya bro, bukan. Tapi gua melihat bahwa ini kayaknya paling bertanggung jawab menurut gua. Bagaimana dengan David di Covenant? Kan Allah sempat buat perjanjian sama Daud, kalau keturunan lu bakal jadi berkat bagi pemerintahannya bakal berlangsung selama-lamanya, kerajaannya. Ada yang menginterpretasikan itu tuh keturunan Daud si Yesus, bahwa dia akan jadi raja atas segala bangsa. Tapi kan hari ini Yesus bukan raja atas dunia ini. Menurut gua Yesus tetap raja atas dunia ini, dan dia memerintah melalui gerejanya. Dia memerintah melalui lu dan gua. Jadi pemerintahnya tidak lagi bersifat politikal, tapi pemerintahannya itu bersifat di dunia real, di mana kita hadir sebagai duta-duta Kristus, wakil-wakil Kristus di pekerjaan lu, di rumah tangga lu, di pertemanan lu. Soalnya kan ada pandangan juga di kerajaan 1000 tahun ini Yesus akan memerintah secara politikal. Iya, jadi dia akan nggak ada lagi negara mana Yesus jadi head dari bumi yang ini. It sounds so konspirasi banget gitu. Ya, jadi itu yang gue lihat soal ini. Nah, jadi langit dan bumi yang baru itu adalah nanti gue sih punya sebuah keyakinan bahwa langit dan bumi yang baru itu adalah Tuhan yang kemudian pada akhir segalanya, bahwa itulah sorga di mana kita itu menghidupi relasi dengan Tuhan dalam langit dan bumi yang baru. Tidak ada lagi tangis, air mata, penderitaan. Itu yang gue percaya. Terakhir kalau ada satu pesan penting yang Koko bisa kasih ke semua believer yang nonton, what would it be, Ko? Silakan. Terkait dengan ini ya, terkait dengan semua yang kita bahas ya. Sekali lagi bahwa Filipi itu mengatakan bahwa apa yang baik, apa yang suci, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Maksudnya apa? Kita harus mengarahkan pandangan kita, pikiran kita pada apa yang indah, yang baik, yang suci, yang datang dari Tuhan. Pengajaran-pengajaran kekristenan yang membawa kita kepada Kristus, semakin dekat dengan Yesus, mengasihi Yesus, itu baik dan indah. Itu yang harus kita fokus on. Bukan pada pengajaran-pengajaran yang memberikan teror, pengajaran-pengajaran yang kemudian membuat engkau merasa was-was, jauh dari Tuhan, apa. Aku rasa itu tidak sehat. Jadi kita mesti bedakan apa yang sehat, apa yang indah, apa yang baik. Arahkanlah kekristenanmu ke situ. Jadi engkau berfungsi dengan hati yang bukan karena aku mengasihi Tuhan karena aku takut dihukum. Tapi aku mengasihi Tuhan karena memang Dia terlebih dahulu mengasihi aku dan aku meresponi kasihnya. Aku menghidupi hidup yang benar, bukan karena aku takut nggak diangkat sama waktu antikristus nanti. Tapi aku menghidupi kebenaran karena itulah keselamatan yang aku hidupi sebagai seorang pengikut Yesus. I think itu. Alright, thank you so much, Ko. Thank you, bro. Seneng ngobrol sama Koko, seru banget. Waktunya nggak banyak ya sayangnya. Well, teman-teman, thank you udah nonton sampai akhir, dan I'll see you guys di next episode. Bye guys. God bless.